Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prof. Ashok Hermansyah Andi Wibowo SE, MM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 yang dipublikasikan di Indonesia Treasury Review terakreditasi sebagai Sinta II dengan nama peneliti Agustina Darmayanti pada tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine Nur Aulia, saya mahasiswa Program Studi Manajemen dengan NIM 312222106. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah perlu menyusun laporan pertanggungjawaban, salah satunya melalui laporan realisasi anggaran. Pada masa COVID-19, memberikan dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan anggaran dan mendorong kinerja baru seperti PSBB, WFH, dan program PREN. Untuk menjaga efektivitas anggaran, Kementerian Keuangan menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan. Pada penelitian ini menganalisis kinerja instansi berdasarkan IKPA dengan data dari realisasi anggaran dan IKPA yang tersedia di website Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah realisasi belanja pegawai, barang, dan modal mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Yang kedua ada apakah terdapat perbedaan pengaruh sebelum dan selama COVID-19. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada apakah realisasi belanja pegawai berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan IKPA, dan yang kedua ada apakah realisasi belanja barang berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dan yang ketiga ada apakah realisasi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui IKPA. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada penelitian kali ini menggunakan teori stewardship yang menyatakan bahwa pemerintahan mengutamakan kepentingan publik, bukan individu. Dalam teori ini, manajer berperan sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab secara etis dalam mengelola sumber daya demi mencapai tujuan organisasi pemerintah. Definisi kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah adalah tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang diukur melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas, efisien, dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Definisi realisasi belanja pegawai. Pengeluaran untuk kompensasi pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan pensiunan, sebagai imbalan atas tugas yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintah. Definisi realisasi belanja barang. Pengeluaran untuk barang dan jasa yang habis dipakai digunakan untuk mendukung kegiatan instansi, termasuk pengadaan alat tulis, perjalanan dinas, dan operasional lainnya. Definisi realisasi belanja modal. Pengeluaran untuk memperoleh atau menambahkan nilai aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun anggaran seperti gedung, kendaraan, dan alat berat. Pengembangan hipotesis. Penelitian kali ini menguji 3 hipotesis. Yang pertama ada belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan pada masa COVID-19. Yang kedua ada belanja barang. Realisasi belanja barang mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan pada masa COVID-19. Dan yang terakhir ada belanja modal. Realisasi belanja modal mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan pada masa COVID-19. Pada gambar kerangka riset, menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai, barang, modal merupakan variabel independen bebas yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui IKPA sebagai variabel dependen. Hubungan ini dianalisis baik sebelum maupun pada masa COVID-19. Pada metode penelitian, terdapat populasi penelitian pada seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dengan 645 data observasi dari triwulan 1 pada tahun anggaran 2018 sampai triwulan 3 pada tahun anggaran 2021. Penelitian ini tidak menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu karena menggunakan seluruh populasi yang ada. Terdapat pengukuran variabel. Realisasi belanja pegawai diukur dengan membandingkan jumlah belanja pegawai yang sudah dipakai dibagi dengan total anggaran yang direncanakan untuk pegawai. Hasilnya berupa persentase. Yang kedua ada realisasi belanja barang. Juga diukur dalam bentuk persentase, yaitu beberapa besar barang
yang sudah dipakai dibandingkan dengan anggaran belanja barang yang tersedia. Selanjutnya ada realisasi belanja modal, diukur dengan cara yang sama, berapa besar uang belanja modal yang sudah dipakai dibandingkan dengan anggarannya. Selanjutnya alat analisis regresi linear data panel. Peneliti menggunakan metode regresi linear data panel untuk menganalisis hubungan antara realisasi belanja pegawai, barang, dan modal terhadap kinerja instansi pemerintahan. Regresi linear data panel menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, dan yang terakhir ada random effect model. Dalam penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas tidak digunakan secara statistik karena data sekunder resmi yang digunakan sudah dianggap valid dan real secara institusional. Hal ini umum dalam penelitian kuantitatif berdasarkan data laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, goodness of fit model. Peneliti ini menggunakan 3 pendekatan untuk menilai seberapa baik model menjelaskan hubungan antar variabel. Digunakan ukuran goodness of fit, yaitu yang pertama ada R-squared, misalnya 0,566 sebelum pandemi dan 0,523 saat pandemi. Yang kedua ada adjusted R-squared, yang ketiga ada F statistik dan nilai probabilitasnya. Hasil menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan kinerja instansi. Peneliti ini tidak menggunakan metode SEM. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Descriptive data. Hasil yang didapat dari descriptive data, yang pertama ada jenis penelitian. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan angka dan data statistik. Kita menggunakan metode regresi data panel untuk melihat berpengaruh belanja terhadap kinerja penelitian instansi. Yang kedua ada jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu ada data sekunder yang artinya data sudah tersedia dan diambil dari web resmi Kementerian Keuangan. Yang ketiga ada jumlah dan periode data. Jumlah data yang dianalisis ada 645 observasi dari periode triwulan 1 pada tahun 2018 sampai triwulan 3 pada tahun 2021. Yang keempat ada unit analisisnya. Penelitian ini berfokus pada satuan kinerja di lingkungan general kesehatan masyarakat. Yang kelima ada variabel yang diteliti. Yang pertama itu ada variabel bebas dan yang kedua ada variabel terikat. Cara mengukur variabel belanja dihitung dari presentasi realisasi dibandingkan anggaran, dan IKPA diukur berdasarkan aturan PMK nomor 195 pada tahun 2018. Yang ketujuh ada teknik analisis. Untuk menganalisis data digunakan regresi linear data panel dengan 3 model. Yang pertama ada common effect model, yang ketiga ada fixed effect model, yang terakhir ada random effect model. Pengelolaan data dilakukan dengan software Evios. Selanjutnya ada tabel dari model regresi. Pada tabel model regresi, grafik ini membandingkan nilai R-squared dari model regresi sebelumnya dan selama pandemi COVID-19. R-squared sebelum pandemi sebesar 0,556, yang artinya model bisa menjelaskan 55,6% variasi kinerja instansi dari variabel belanja. R-squared selama pandemi sedikit menurun menjadi 0,523, yang artinya model menjelaskan 52,3% variasi. Jadi, semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik model menjelaskan hubungan antar belanja dan kinerja instansi. Perbedaan nilai ini tidak terlalu besar, artinya model tetap cukup kuat baik sebelum dan sesudah pandemi. Terdapat hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa hanya belanja barang yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Belanja pegawai dan modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model regresi sehingga hipotesisnya ditolak. Pembahasan hasil uji hipotesis. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ditolak karena belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan tidak serta-merta meningkatkan produktivitas. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas menggunakan anggaran lebih penting daripada jumlahnya. Dari belanja pegawai yang besar tidak terlalu berdampak pada kinerja jika tidak digunakan secara produktif. Yang kedua ada hipotesis belanja barang itu diterima karena belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Ini membuktikan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan operasional mendukung langsung pelaksanaan program dan pencapaian output. Temuan ini mendukung teori bahwa belanja operasional yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga ada hipotesis belanja modal, yaitu ditolak karena belanja modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja meskipun secara teori seharusnya berdampak jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa dampak akan minim jika alokasi tidak tepat sasaran atau terlalu kecil. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam penggunaan belanja modal agar efektif mendorong kinerja. Terakhir ada simpulan dan saran. Simpulannya, peneliti ini menunjukkan bahwa dari 3 jenis barang yang dianalisis, hanya belanja barang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan baik sebelum maupun selama pandemi. Model regresi yang digunakan juga menunjukkan kecocokan yang baik dengan R-squared di atas 0,5. Dengan saran, pemerintah disarankan untuk memprioritaskan belanja barang karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi. Sebaliknya, belanja pegawai dan belanja modal perlu dievaluasi ulang agar lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja. Perencanaan anggaran sebaiknya berbasis kinerja dengan indikator yang jelas serta didukung oleh sistem monitoring yang akurat untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Sekian presentasi review jurnal. Mohon maaf atas kesalahan dan ketidakpahaman. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.